Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu, para pendidik di Muhammadiyah 2 Ambon, anggota komunitas belajar Ahmad Dahlan. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita luangkan waktu sejenak untuk sama-sama kita ikuti praktik baik ya dalam merumuskan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang saat ini Pak Andi sudah berhasil mempraktikkan di beberapa mata pelajaran. Mungkin ada teknik-teknik cepat atau teknik khusus yang diperagakan oleh Pak Andi. Ya, Bapak Ibu, sebagaimana yang telah kita diskusikan beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 1 bulan yang lalu ya, sempat saya jelaskan tentang apa itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dan Bapak Ibu sendiri sudah mulai merumuskan ya. Namun karena fleksibilitas kurikulum merdeka termasuk dalam menyusun KKTP ini, sehingga masing-masing bisa saja berbeda. Kita tidak terikat dengan satu jenis kriteria atau yang kita sebut dengan KKM pada kurikulum sebelumnya. Nah, kali ini kurang lebih 1 bulan Ibu Bapak telah menyusun, dan kita akan mengambil sampel dari Pak Andi yang sudah lebih awal menyusun. Mungkin ada cara dan praktik yang lebih tepat yang bisa kita adaptasikan. Nah, Bapak Ibu, untuk tidak membuang waktu, kita persilakan Pak Andi untuk bisa berbagi ke kita terkait tentang bagaimana Pak Andi merumuskan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dari tujuan-tujuan yang telah dialurkan pada pekerjaan kita sebelumnya. Ya, kita persilakan. Silakan Pak Andi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam dan bahagia. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita bertemu lagi, namun dalam konsep yang berbeda. Kemarin sudah diberikan beberapa penjelasan oleh beberapa teman-teman guru terkait dengan bagaimana cara penyusunan ATP CP-nya. Sekarang kita mulai berbagi dengan bagaimana perumusan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kita tahu bahwa tujuan kita untuk sesi hari ini yaitu bagaimana mengenali kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran dalam kurikulum merdeka, kemudian merancang kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, bisa dilihat di sini Bapak Ibu, sejauh mana proses peserta didik dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan. Kita lihat sejauh mana peserta didik itu mampu mengetahui materi yang telah kita berikan dengan mengukur kriteria dia penyusunan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kita lihat Bapak Ibu sejauh mana progres peserta didik dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan. Kemudian bagaimana Bapak Ibu berkesimpulan bahwa murid telah menguasai kompetensi, dan seberapa sering kita merefleksi pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, di dalam proses pembelajaran, selama proses pembelajarannya di kelas Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai guru, termasuk saya, melihat bahwa peserta didik kita sudah mampu memahami atau mencapai tujuan pembelajaran yang kita siapkan pada proses pembelajaran. Bagaimana cara sehingga bisa kita berikan nilai misalkan memenuhi KKM 65 ke atas, 70 ke atas sampai dengan 100. Ya, ada yang bisa memberikan masukan atau bagaimana cara Bapak Ibu untuk yang kemarin yang saya pelajari itu, yang saya punya pemahaman, kita bisa menilai itu dari 3 indikator yang saya punya ketahui. Pertama, kita menggunakan deskripsi kriteria, kedua rubrik, dan yang ketiga itu interval. Begitu kan? Ya, baik sekali Ibu Ning. Dari apa yang Ibu Ning sampaikan, dari misalkan Ibu Ning menggunakan pendekatan rubrik untuk menilai hasil belajar peserta didik Ibu di kelas.
Nah, dari satu tujuan pembelajaran Ibu ini menggunakan satu pendekatan rubrik. Nah, bagaimana dari satu rubrik itu Ibu bisa mengukur keberhasilan peserta didik Ibu di kelas untuk ketercapaian tujuan? Itu kan untuk kita lihat rubrik, itu kan kita bisa menilai pertama dari siswa itu layak atau cakap atau mahir tidak. Jadi kita sudah pilah-pilah, nanti baru kita lihat, oh anak ini sudah dikatakan layak, anak ini sudah dikatakan cakap atau dia sudah mahir, begitu kan. Ya, baik sekali Bapak Ibu, ternyata pengetahuan Ibu Ning, mungkin Bapak Ibu juga punya pengetahuan yang sama dengan Ibu Ning, bahwa cara kita menilai peserta didik kita untuk kurikulum merdeka memang seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa mengukur dengan beberapa pendekatan, seperti yang tadi sudah Ibu Ning jelaskan, ada satu pendekatan, contoh satu pendekatan yang Ibu Ning sudah jelaskan. Nah, kemudian bisa kita lanjut, kita lihat pengertian dari KKTP itu sebenarnya apa. Pengertian dari KKTP sendiri adalah serangkaian kriteria atau indikator yang menunjukkan sejauh mana peserta didik sudah mencapai kompetensi pada tujuan pembelajaran. Nah, seperti yang tadi kita sudah singgung pertama, KKTP sendiri ini adalah bagaimana kita merangkai atau membuat sebuah penilaian sehingga kita bisa mengetahui bagaimana peserta didik kita bisa mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita targetkan bersama. Selanjutnya, fungsinya apa sebenarnya Bapak Ibu? Bisa kita lihat di sini, merefleksikan proses pembelajaran dan menganalisa tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Hal ini membantu pendidik dalam memperbaiki proses pembelajaran dan memberikan tindak lanjut yang sesuai kepada peserta didik. Nah, Bapak Ibu, lagi-lagi di sini kita berbicara tentang refleksi. Apapun yang berkaitan dengan peserta didik, kita guru sangat dianjurkan untuk bagaimana refleksi bersama dengan peserta didik, terutama dalam proses pembelajaran, apalagi untuk penilaian hasil akhir peserta didik kita. Refleksi sangat membantu untuk kita mencapai tujuan bersama antara kita sebagai guru dan juga siswa, seperti yang sudah dicanangkan Merdeka dalam pembelajaran. Semua tahu bahwa belajar tanpa refleksi itu sia-sia, dan refleksi tanpa belajar itu berbahaya. Bisa kita lihat di sini juga bahwa ini adalah perbedaan KKTP dan KKM pada kurikulum 2013. Seperti yang tertera di layar kita, indikator tuntas yang membedakan itu ada beberapa poin yang misalkan di KKM indikator tuntas yang digunakan dalam KKM berbentuk angka, misalkan 50, 90, 100, 75 dan sebagainya. Tidak ada penjelasan atau deskripsi mengenai perbedaan angka indikator tersebut. Jadi nilainya itu mutlak, 70, 75, 80. Nah, seperti itu saja, tidak ada penjelasan berlanjut atas nilai tersebut. Nah, selanjutnya tidak ada penjelasan atau deskripsi mengenai perbedaan angka pada indikator tersebut. Nah, angka yang diberikan itu mutlak Bapak Ibu, misalkan 70, 80, 90, tanpa ada penjelasan yang berlanjut atas nilai tersebut. Kita sebagai guru pun hanya memberikan angka tersebut tanpa melihat kira-kira seberapa apa bedanya siswa satu dengan siswa yang lain. Ketika tulisannya itu memang targetnya sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita mutlak taruh 90 secara keseluruhan. Padahal mungkin saja penjelasan dari siswa A dan siswa B ada sedikit perbedaan yang bisa kita deskripsikan pada kata-kata yang lebih bisa dipahami atau bisa diterima. Nah, yang terakhir dari KKM yaitu KKM cenderung meratakan kemampuan peserta didik hanya karena memiliki nilai yang sama, Bapak Ibu. Kita sudah bicara di poin-poin pertama tadi. Jadi secara keseluruhan nilai yang kita berikan kepada siswa misalkan 80, secara dua siswa yang dengan nilai memiliki konsep nilai yang sama yang bisa kita berikan misalkan 80-80. Bisa jadi siswa yang satu memiliki penjelasan yang lebih baik pada nilai yang kita tahu sebenarnya sama, tetapi memiliki penjelasan yang sedikit lebih lah. Itu nilainya sama di 80. Nah, padahal bisa kita berikan nilai yang lebih, tapi karena range nilainya itu, kita taruh itu. Kita lihat bagaimana KKM dimodifikasi ke kurikulum Merdeka menjadi KKTP. Ada beberapa poin di sini Bapak Ibu bisa diperhatikan. Yang pertama, indikator tuntas pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran berbentuk deskripsi konkret mengenai keterampilan dan kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Kita berbicara tentang deskripsi berarti memberikan keterangan yang baik atau sesuai dengan bagaimana siswa itu bisa menguasai
tujuan pembelajaran yang kita berikan bersama. Itu seperti itu deskripsi. Yang kedua, indikator kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tidak disarankan untuk menggunakan angka mutlak. Nah, tidak disarankan Bapak Ibu, seperti di KKM yang pada 2013 kita memberikan angka mutlak. Nah, sekarang di KKTP kita tidak disarankan untuk memberikan angka mutlak seperti 80, 85, 90, 70 dan angka-angka lain sebagainya. Yang berikut, jika diperlukan. Jadi yang pertama tidak dilarang. Tidak dilarang yang pertama, yang pada poin sebelumnya tidak dilarang untuk menggunakan nilai yang berbentuk angka. Namun jika diperlukan, berarti guru juga bisa memberikan nilai seperti yang ada di sini. Selanjutnya, jika ada peserta didik yang mencapai nilai yang sama dengan peserta didik lain, penjelasan dalam laporan hasil pembelajaran bisa jadi berbeda. Seperti yang kita sudah bahas tadi pada KKM. Jadi bisa jadi nilainya sama tetapi dengan penjelasan yang lebih, siswa satu memiliki penjelasan yang lebih baik, kita guru bisa mendeskripsikan itu pada laporan pendidikan dengan keterangan yang berbeda. Mungkin ada sedikit kelebihan pada siswa yang satunya. Nah Bapak Ibu, kita juga bisa lihat bahwa di kurikulum 2013 dalam pemberian nilai pada rapot juga tidak hanya dengan menggunakan angka, tetapi juga ada deskripsi pada angka yang kita berikan. Jadi misalkan ada angka 70, 75, 80 dan sebagainya. Angka itu bisa kita deskripsikan dengan kata atau kalimat yang bisa menggambarkan keberhasilan siswa tersebut. Misalkan nih, Bu Ani, nilainya saya taruh 70 atau 75 lah. Dia memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang kita berikan bersama. Nah, bisa kita deskripsikan bahwa Ibu Ani sudah memahami materi atau mencapai tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran sekian. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, Pancasila misalkan, mengenal simbol-simbol Pancasila dan lambang-lambang pada Pancasila tersebut. Dan kita masuk pada pendekatan dalam penentuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada 3 pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menentukan ketercapaian siswa. Kalau di kurikulum 2013 kita hanya menggunakan 1, yaitu hanya menggunakan angka-angka mutlak. Nah, sekarang pada kurikulum Merdeka kita diberikan 3 pilihan untuk memberi penilaian, untuk menilai ketercapaian peserta didik. Yang pertama yaitu bisa menggunakan deskripsi, sehingga apabila peserta didik tidak mencapai kriteria tersebut, maka dianggap belum mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita bisa menggunakan keterangan deskripsi. Misalkan siswa mampu mengenali simbol-simbol Pancasila. Nah, dia sudah mampu atau belum, bisa kita berikan penjelasannya di penilaian yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan rubrik yang dapat mengidentifikasi sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Ada rubrik seperti yang tadi sudah dijelaskan Ibu Ani pada tahap pertama kita sebelum memulai ini. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan skala angka dan interval. Tentu ini sudah tidak asing lagi untuk kita, karena pada kurikulum sebelumnya sistem penilaian ini yang selalu kita gunakan dalam mengukur keberhasilan siswa. Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat 3 item pendekatan dalam mengukur keberhasilan siswa. Sekarang kita mengenal lebih dekat satu persatu pendekatan penilaian tersebut. Yang pertama yaitu menggunakan deskripsi kriteria. Bisa dilihat dalam menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, guru perlu melakukan yang pertama, memetakan kompetensi yang ingin diukur, materinya apa atau kemampuannya apa. Kemudian mempertimbangkan prasyarat yang dikuasai oleh siswa, mampu atau tidak, siswa itu berhasil atau tidak memahami apa yang kita berikan selama proses pembelajaran. Selanjutnya Pak. Nah, selanjutnya salah satu kelebihan dari pendekatan deskripsi kriteria adalah dapat digunakan sebagai acuan dalam menulis deskripsi dalam laporan hasil peserta didik. Seperti yang kita sudah jelaskan tadi, dalam laporan pendidikan tidak hanya diberikan nilai seperti semacam angka, tetapi juga deskripsi kalimat berbentuk kalimat yang bisa menggambarkan nilai dari siswa tersebut berhasil atau tidak dia selama proses pembelajaran. Selanjutnya berikut adalah
contoh dari bagaimana kita menilai secara deskriptif, Bapak Ibu. Saya mengambil contoh mata pelajaran IPAS pada fase B. Contoh tujuan pembelajarannya yaitu membuat simulasi tentang siklus air. Bisa kita lihat ada beberapa kompetensi dasar yang tertera di sini. Tidak mungkin kita mengetahui siswa tersebut langsung belajar simulasi air tanpa kita memulai indikator-indikator yang perlu kita pelajari secara bertahap. Yang pertama, dia bagaimana bisa menjelaskan siklus air berlangsung. Kemudian memiliki keterampilan dalam menggunakan teknik simulasi. Dan selanjutnya bekerja sama secara efektif. Karena ini kita siapkan untuk kerja kelompok, kita bagi dalam bentuk kelompok siswa kita dalam kelas, maka siswa harus mampu bekerja sama secara kelompok atau secara anggota tim. Yang terakhir, mengomunikasikan ide, menjelaskan konsep dan memperlihatkan hasil simulasi. Setelah mereka berembuk dalam kelompok pembelajaran, terakhirnya siswa bisa mempresentasikan atau menyampaikan ide yang tadi dia diskusikan bersama teman-temannya atau kerjakan proyek tadi bersama teman-temannya. Bapak Ibu, di sini seperti yang tadi saya mengambil contoh tujuan pembelajaran pada mata pelajaran IPAS fase B, membuat simulasi tentang siklus air sebagai upaya menjaga ketersediaan. Nah, untuk tercapaian tujuan pembelajaran itu, kita punya 4 indikator, 4 kriteria yang nanti kita gunakan untuk mengukur bagaimana peserta didik mampu atau tidak mencapai 4 indikator ini. Nah, untuk mencapai indikator ini, kita punya salah satu pendekatan penilaian akhir, pendekatan pencapaian pembelajaran. Seperti ini, bisa dilihat Bapak Ibu, ini adalah contoh pendekatan menggunakan deskripsi kriteria. Formatnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana siklus air berlangsung dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan ketersediaan air. Yang kedua, memiliki keterampilan dalam menggunakan teknik simulasi untuk menggambarkan dan memodelkan siklus air. Yang ketiga, bekerja sama secara efektif dengan anggota tim dalam kegiatan praktik. Yang terakhir, mengomunikasikan ide, gagasan, konsep, dan memperlihatkan hasil simulasi tersebut. Di sini bisa kita lihat pada kolom atas tabel ada kriteria. Sudah ada 4 kriteria di situ. Kemudian kolom kedua dan ketiga memadai dan belum memadai. Disinilah kita mengukur tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran kita, Bapak Ibu. Misalkan poin pertama, menjelaskan bagaimana siklus air berlangsung dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan ketersediaan air. Bisa kita simpulkan bahwa siswa tersebut berada pada kolom memadai. Kemudian yang kedua, memiliki keterampilan dalam menggunakan teknik simulasi untuk menggambarkan dan memodelkan siklus air. Kalau dia sudah bisa menjelaskan, berarti dia sudah memadai kriteria tersebut. Yang ketiga, bekerja sama secara efektif dengan anggota tim dalam kegiatan praktik. Bisa kita nilai sama-sama Bapak Ibu. Misalkan dalam proses kerjasama anggota tim atau kelompok belajar, siswa tersebut kurang dalam kerjasamanya dengan tim atau praktiknya, berarti siswa tersebut belum memadai pada kriteria yang ketiga. Nah, kriteria selanjutnya mengkomunikasikan ide, menjelaskan konsep, dan memperlihatkan hasil simulasi dengan jelas dan menarik. Ketika kita bisa melihat dia sudah menjelaskan dengan baik, mempresentasikan dengan baik hasil kerjanya bersama kelompok. Saya memberikan 4 kriteria. Misalkan salah satu kriteria tidak mencukupi, salah satu kriteria saja belum memadai. Dari 3 kriteria ini, saya ingin tanyakan, siswa tersebut tercapai tidak terhadap tujuan pembelajaran yang telah kita siapkan bersama, Bapak Ibu? Dari 4 kriteria, 1 kriteria dia tidak memadai. Apakah tercapai atau tidak? Tercapai. Iya, tercapai karena seperti yang dijelaskan bahwa peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai. Dan jika 2 atau lebih kriteria tidak memadai termasuk kategori tidak tuntas. Berarti siswa tersebut tuntas kan ya Bapak Ibu? Tuntas. Iya, karena hanya 1 kriteria dia tidak memadai. Seperti itu. Tetapi kembali ke Bapak Ibu, ini contoh saya memberi 4 kriteria. Bapak Ibu juga bisa menggunakan lebih atau cuma 2 kriteria. Juga bisa menggunakan metode atau pendekatan yang Bapak Ibu lakukan. Misalkan cuma taruh 2 pendekatan. Ketika 1 kriteria dia memenuhi,
Berarti lulus atau tidaknya tergantung Bapak Ibu. Yang penting kriterianya bisa tercapai lebih banyak daripada yang tidak memadai. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada pendekatan yang kedua, yaitu menggunakan pendekatan rubrik. Bisa kita lihat di sini, guru dapat menggunakan kriteria ketercapaian berjenjang pada pendekatan rubrik. Yang pertama, misalkan jenjang baru berkembang, kemampuan murid pada hal paling sederhana. Kita bisa melihat, mengukur dia dalam hal-hal yang sederhana dalam proses pembelajaran untuk jenjang yang pertama baru berkembang. Kemudian yang kedua, jenjang layak, yaitu kemampuan murid pada hal yang mulai terjadi peningkatan dari jenjang baru berkembang, satu level di atas baru berkembang. Yang ketiga, jenjang cakap, murid mampu menunjukkan hasil dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu jenjang mahir. Di sini murid mampu menjelaskan, memberi contoh hasil pekerjaan dan pergerakan. Nah, Bapak Ibu, tentu ini bukan format yang baku. Bapak Ibu juga bisa menggunakan cara lain yang lebih fleksibel selama upaya mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran berdasarkan dengan pendekatan rubrik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian contoh pendekatan menggunakan rubrik. Di sini saya mengambil seperti pada contoh pertama, mata pelajaran IPAS fase B. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil dua kriteria di sini Bapak Ibu. Seperti yang tadi ada 4 kriteria pada pendekatan pertama, sekarang kita punya 2 kriteria. Di sini ada rubriknya yang sudah kita siapkan, saya siapkan Bapak Ibu, baru berkembang, layak, cakap, dan mahir seperti poin pertama tadi. Nah, bagaimana kita membuat rubriknya atau mengukur ketercapaiannya? Mengidentifikasi karakteristik wujud zat atau materi. Pada poin pertama di sini baru berkembang, berarti mengidentifikasi beberapa karakteristik. Pada poin baru berkembang, siswa baru mampu mengidentifikasi beberapa karakteristik wujud. Nah, pada kolom layak, siswa baru sudah mampu mengidentifikasi sebagian karakteristik wujud zat. Selanjutnya cakap, berarti dia mampu mengidentifikasi banyak karakter pada wujud zat. Dan yang terakhir yaitu mahir, ini berarti dia sudah menguasai atau mampu mengidentifikasi semua karakteristik wujud zat. Nah, pada kriteria kedua juga seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa dia perlahan sesuai kemampuan bertahap untuk bisa mengetahui ketercapaian pembelajaran dia. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu, bagaimana kita lihat siswa tersebut tercapai atau tidak dalam proses pembelajaran kita. Peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap. Cakap ada pada level ketiga dari poin yang kita berikan, dari yang tadi sama-sama kita sepakati, ada baru berkembang, layak, cakap, dan mahir. Penilaian saya seperti itu. Siswa baru akan mencapai tujuan pembelajaran ketika dia sudah berada pada level cakap. Nah, namun ini tergantung lagi kepada Bapak Ibu bagaimana kita bisa melihat kualitas atau kemampuan peserta didik kita. Mungkin kita bisa turunkan sedikit levelnya menjadi layak, agar dia bisa tercapai dalam proses pembelajarannya dengan lebih sederhana. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk pendekatan rubrik. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yaitu pendekatan menggunakan skala atau interval nilai. Tentu ini sudah sering kita gunakan dalam kurikulum 2013, namun pada kurikulum Merdeka ini lebih dibuat menarik lagi. Yang pertama, untuk menggunakan interval, guru dapat menggunakan rubrik maupun nilai dari tes. Guru juga menentukan terlebih dahulu intervalnya dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk peserta didik. Kemudian rentang interval dapat dikembangkan secara kolaboratif dari setiap satuan pendidikan berdasarkan keadaan. Interval nilai ditentukan menjadi acuan yang menentukan unsur mana yang perlu diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir, pendekatan interval nilai digunakan dalam tugas akhir dengan tujuan memberikan gambaran situasi para murid, terutama dalam bentuk asesmen yang bersifat praktikal dan tes.
Untuk pendekatan menggunakan skala atau interval biasanya digunakan untuk tes-tes semacam tes tertulis atau tes-tes akhir pas. Kita lihat pada capaian pembelajarannya, dia misalkan disuruh mempraktikkan, berarti kita tidak bisa menggunakan pendekatan penilaian interval karena seperti yang tadi kita sudah bahas pertama untuk pendekatan deskripsi atau rubrik. Di situ kita bisa memberikan deskripsi karena sistem penilaiannya dia menggunakan penilaian secara langsung. Kita melihat bagaimana kerjasama dia, bagaimana dia berproses dalam praktek tersebut. Untuk pendekatan penilaian menggunakan skala atau interval Bapak Ibu, saya tampilkan di sini ada skalanya 0 sampai 40. Di sini keterangannya belum mencapai remedial, berarti dia harus remedial secara seluruh dari bagian yang kita berikan. Kemudian 41 sampai 65 berarti dia belum mencapai juga ketuntasan sehingga dia perlu remedial tetapi pada bagian yang diperlukan saja. Nah, 66 sampai 85 dia sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu lagi remedial karena dia sudah tercapai. 6 sampai 100 sudah mencapai ketuntasan dan perlu dilakukan pengayaan atau tantangan lebih karena siswa tersebut sudah mencapai ketuntasan secara baiklah menurut kita. Tidak paten, bisa ketika kita lihat kemampuan anak didik kita seperti apa, kita bisa turunkan range nilainya dari 41 ke 66 ini terlalu tinggi, berarti kita bisa turunkan menjadi 60 untuk penilaian pada anak didik kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tergantung kesepakatan kita saja sebagai guru atau kesepakatan kita dengan sekolah dan teman-teman pendidik pada sekolah tersebut. Nah Bapak Ibu, misalkan nih peserta didik kita hanya mencapai nilai 50 dalam proses tes tertulisnya, berarti siswa itu dia tercapai atau tidak tujuan pembelajarannya? Belum tercapai. Ya belum tercapai ya, karena dia masuk di level yang ketiga. Kedua, belum mencapai ketuntasan remedial di bagian yang diperlukan. Nah iya, karena dia hanya mendapatkan 50 dari hasil tesnya, berarti dia belum mencapai ketuntasan dan dia perlu melakukan remedial pada bagian yang diperlukan saja, pada yang belum tuntas. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Sharing kita pada sore hari ini kurang lebih saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk berbagi praktik baik yang lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.